Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran perancangan eksperimen. Nah, pada video ini saya akan membahas soal-soal terkait rancangan acak lengkap atau RAL dan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Nah, yuk kita pelajari bersama bagaimana memahami, menganalisis, dan menyelesaikan soal-soal tersebut. Untuk soal pertama, saya punya karantina tumbuhan yang ingin mengetahui pengaruh fumigen metil bromate atau CH3BR sebagai pembasmi serangga gudang terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Nah, untuk itu dilakukan percobaan sebagai berikut, yaitu benih kacang hijau diberikan fumigen dengan dosis yang berbeda. Yang pertama 0 gram per meter kubik sebagai kontrol, kemudian 16, 32, 48, dan 64 gram per meter kubik. Selanjutnya, fumigasi ini dilakukan selama 2 jam. Nah, benih kacang hijau yang sudah difumigasi ini dikenyapkan dengan metode kertas hisap. Benih yang dikenyapkan ini tuh diasumsikan homogen. Setelah 7 hari diperoleh hasil kecambah seperti pada tabel berikut. Nah, untuk soalnya kita disuruh menentukan rancangan apa yang sesuai dengan penelitian tersebut. Kemudian lakukan analisis yang sesuai dengan taraf 0,05. Di sini saya sudah masukkan ke dalam tabel. Langkah awal untuk melakukan rancangan acak lengkap, karena di sini tadi terdapat pengulangan, maka kita akan menggunakan RAL ya. Yang langkah pertama adalah kita hitung seluruh totalnya dulu. Kita pakai sum. Kita tarik aja biar cepat. Selanjutnya, setelah didapatkan total dan jumlah totalnya, kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata kita pakai average. Dapatkan rata-ratanya, kita tarik saja biar cepat. Kemudian untuk rata-rata umumnya, selanjutnya setelah didapatkan jumlah dan rata-ratanya, kita lanjut untuk menghitung FK-nya atau faktor keragamannya. Di sini untuk rumus rumus FK-nya adalah jumlah total dikuadratkan, kemudian kita bagi dengan RT. Nah, RT ini untuk R ini adalah jumlah pengulangan. Nah, di sini karena pengulangan ada 8 kali pengulangan, maka R-nya adalah 8. Kemudian T-nya adalah jumlah perlakuannya. Di sini kita ada 5 perlakuan, yaitu dosis 0, 16, 32, 48, dan 64. Jadi T-nya adalah 5. Kita masuk untuk menghitung FK-nya. Tadi FK-nya adalah jumlah totalnya ini, kita kuadratkan. Terus kita bagi sama RT-nya. Kita dapatkan hasilnya sekian. Nah, selanjutnya setelah kita dapat FK-nya, kita hitung, kita masuk untuk menghitung tabel ANOVA-nya. Yang pertama adalah kita menghitung derajat bebasnya. Untuk derajat bebas perlakuan atau DB perlakuan, rumusnya adalah
T min 1. Kita dapatkan DB perlakuannya adalah 4. Selanjutnya, sebelum kita menghitung DB galatnya, kita harus hitung DB totalnya dulu. Untuk DB totalnya itu R dikali dengan T, kemudian kita kurangkan 1 juga. Didapat DB totalnya adalah 39. Selanjutnya kita hitung DB galatnya. Untuk DB galatnya adalah DB total kita kurangkan dengan DB perlakuannya. Kita dapat 35. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadratnya. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP adalah rumusnya adalah total perlakuan kita kuadratkan, kita bagi R, kemudian baru kita kurangkan FK-nya. Ini kita masukkan, karena ini dikuadratkan, kita pakai sum square. Untuk jumlah totalnya di sini kita masukkan, kemudian kita bagi dengan R-nya. R-nya adalah 8 dikurangkan dengan FK-nya. Kita dapat nilai JKP-nya. Selanjutnya kita hitung JKT-nya juga. Untuk JKT rumusnya adalah YIJ dikuadratkan dikurangi dengan FK. Di sini kita pakai sum square juga. Kita masukkan semua YIJ, kita kurangkan dengan FK-nya. Nah, untuk jumlah kuadrat galat atau JKP-nya itu di sini JKT kita kurangkan dengan JKP-nya. Mohon maaf, ini harusnya tidak menggunakan JKK karena kita adalah rancangan ajak kelompok lengkap. Kalau RAL itu nggak perlu JKK-nya. JKT dikurangi dengan JKP-nya. Dapat sekian. Kemudian kita hitung kuadrat tengahnya. Untuk kuadrat tengah perlakuannya itu adalah JKP-nya ini kita bagi dengan DB perlakuannya. Kita dapatkan sekian. Begitu juga dengan KT galatnya. Selanjutnya kita bisa hitung F hitungnya. F hitungnya itu KTP-nya, kuadrat tengah perlakuannya, kita bagi dengan KTG-nya. Di sini kita dapatkan F hitungnya sekian. Selanjutnya kita hitung F tabelnya untuk yang taraf 0,05. Kita pakai rumus F inverse. Kita masukkan tarafnya 0,05, kemudian DB perlakuannya sama DB galatnya. Kita dapatkan F tabelnya. Nah, harusnya ini kita tidak perlu untuk taraf 0,01 ya, karena kan tadi diperintah soalnya nggak perlu. Tapi di sini saya hitung sekalian aja. F inverse 0,01, kita masukkan DB perlakuan sama DB galatnya. Kita dapat sekian. Nah, untuk keterangannya ini kita pakai if jika F hitung ini lebih dari F tabelnya, maka H0 ditolak. Di sini H0 ditolak, kita pakai double star.
Kemudian untuk kebalikannya, kalau F hitungnya kurang dari F tabelnya, maka H0 diterima di sini. Nah, karena di sini F hitungnya itu lebih dari F tabelnya, maka H0 ditolak, atau setidaknya ada satu perbedaan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis ANOVA untuk taraf 0,05 ini diperoleh bahwa nilai F hitungnya itu kan lebih besar dari F tabelnya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari dosis fumigen metil bromid tadi atau JH3BR tadi terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Nah, dengan demikian perlakuan dosis fumigen itu memberikan perbedaan nyata terhadap kemampuan benih kacang hijau untuk berkecambah setelah 7 hari. Nah, untuk uji lanjutan ini dapat dilakukan untuk mengetahui dosis mana yang memberi pengaruh yang paling signifikan. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya yaitu suatu penelitian yang akan dilakukan untuk membandingkan pengaruh jenis media pembelajaran yang digunakan guru terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SMA khusus pokok bahasan peluang. Nah, jenis media yang digunakan itu adalah media cetak, audio, visual, dan berbasis komputer. Untuk keperluan tersebut itu telah dipilih secara acak 12 kelas. Nah, namun setelah dilakukan tes kemampuan awal, ternyata kelas-kelas tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Kategori kemampuan awal yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, masing-masing kelompok ini mendapatkan perlakuan jenis media tersebut. Setelah pembelajaran selesai, semua kelas itu mendapat tes dengan soal dan waktu yang sama. Nah, berikut ini adalah data tentang rata-rata nilai tes siswa dari ke-12 kelas yang digunakan dalam penelitian. Bisa dilihat dalam tabel. Nah, untuk pertanyaannya kita disuruh menentukan rancangan yang sesuai dengan penelitian tersebut. Kemudian lakukan analisis dengan taraf 0,05. Seperti langkah RAL tadi, yang ini karena ada kelompok dan perlakuan, jadi kita menggunakan RAKL kan. Seperti langkah RAL tadi, kita hitung dulu jumlah-jumlahnya. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Di sini juga untuk rata-rata umumnya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung faktor korelasinya. Nah, untuk R sama T-nya, kayak yang tadi di RAL kan, R adalah jumlah pengulangannya. Tetapi di RAKL, R ini tuh sebagai jumlah kelompoknya. Di sini jumlah kelompoknya ada 3, kemudian perlakuannya ada 4. Nah, selanjutnya kita bisa hitung FK-nya atau faktor korelasinya. Rumusnya juga tetap sama. Jumlah totalnya kita pangkatkan 2, kemudian kita bagi dengan RT-nya.
Hasilnya sekian. Kemudian lanjut kita ke tabel ANOVA untuk RAKL. Nah, yang pertama kita hitung DB kelompoknya. Nah, perbedaan tabel ANOVA untuk RAL sama RAKL, di RAKL kita juga mempertimbangkan faktor kelompoknya juga. Yang pertama DB kelompoknya itu R kita kurangkan dengan 1 seperti ini. Kemudian untuk DB perlakuannya kita ambil T, kita kurangkan dengan 1. Nah, selanjutnya kita hitung DB totalnya. Untuk DB totalnya itu RT-nya kita kali dengan T, kemudian kita kurangkan 1. Nah, selanjutnya DB galatnya itu adalah DB perlakuan kita kalikan dengan DB kelompoknya. Seperti ini. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat untuk kelompok. Jumlah kuadrat kelompok JKK-nya untuk rumus JKK-nya itu total kelompok dikuadratkan, kemudian kita bagi dengan T dan dikurangi dengan FK. Kita masukkan, karena dikurangi kita pakai sum square JKT-nya kelompoknya ini. Kemudian kita bagi dengan T dan dikurangi dengan FK. Selanjutnya untuk JKP-nya, di sini rumusnya adalah total perlakuan dikuadratkan, kemudian kita kalikan dengan kita kurangkan dengan FK. Untuk JKP-nya kita kalikan dengan R ya, maaf, ini harusnya R. Untuk JKK-nya kita kalikan dengan T. Kemudian untuk JK totalnya itu IIJ dikuadratkan, kita kurangkan dengan FK. Kita ambil semua, kemudian kita kurangkan dengan FK-nya. Nah, untuk JK galatnya, di sini JKT dikurangi JKK sama dikurangi JKP. JKT kita kurangkan JKK sama JKP-nya. Dapat sekian. Kemudian untuk kuadrat tengahnya
kuadrat tengah kelompoknya kita masukkan JK-nya kita bagi dengan DB kelompoknya juga. Ini untuk kuadrat tengah perlakuan dan galat juga sama, kita tarik saja. Selanjutnya kita hitung F. Kita hitung F hitungnya. Untuk F hitung kelompok itu sama dengan JKK untuk F hitungnya itu KTK-nya kita bagi dengan KTG-nya. Untuk yang F hitung perlakuan juga sama, KTP-nya kita bagi dengan KTG-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita hitung F tabelnya. Kita hitung F tabelnya pakai rumus F inverse untuk taraf 0,05. Terus kita kita masukkan DB perlakuan sama DB galatnya. Karena ini F tabel untuk kelompok, berarti kita ini DB kelompoknya. Kita buat sekian, kemudian untuk F tabel perlakuan juga sama. Kita pakai rumus F inverse. Tarafnya 0,05. DB perlakuan sama DB galat. Sebenarnya nggak perlu dihitung juga ya yang taraf 0,01, cuma di sini kita ikutkan aja. Sama dengan F inverse sama dengan untuk keterangannya kita pakai if jika F hitung ini lebih dari F tabelnya, maka H0 ditolak. Jadi kita pakai tanda double star. Kemudian jika tidak memenuhi ini F hitung lebih dari F tabel, maka H0 yang diterima, atau di sini tandanya 1 bintang, 1 star. Di sini kemudian kita tarik, sama juga untuk yang faktor perlakuannya. Nah, di sini ada perbedaan untuk kelompoknya, dia itu H0 diterima, sedangkan untuk faktor perlakuannya H0 itu diterima. Nah, berdasarkan hasil analisis ini diperoleh bahwa pengaruh perlakuan jenis media pembelajaran, nilai F hitungnya kan lebih besar dari F tabelnya, sehingga terdapat pengaruh signifikan jenis media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa
Nah, ini artinya penggunaan media pembelajaran yang berbeda seperti media cetak, media audio, media visual, dan berbasis komputer itu memberikan perbedaan yang nyata. Dan pada hasil tes pada hasil tes siswa setelah pembelajaran. Nah, dengan kata lain, jenis media pembelajaran ini mempengaruhi efektivitas pembelajaran dalam pokok pembahasan peluang. Nah, sedangkan untuk pengaruh kelompok, di sini kemampuan awal siswa itu nilai F hitungnya karena lebih kecil dari F tabel sehingga tidak dapat berpengaruh signifikan dari kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar. Nah, artinya berarti perbedaan kategori kemampuan awal siswa itu yaitu rendah, sedang, dan tinggi itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil terakhir mereka. Nah, kesimpulan akhirnya karena jenis media pembelajaran yang digunakan guru ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada pokok pembahasan peluang, sementara perbedaan kemampuan awal itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan, maka dengan demikian itu fokus terhadap pemilihan media pembelajaran yang tepat itu lebih penting dibandingkan dengan mempertimbangkan kategori kemampuan awal siswa tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.